Pada suatu Lagi ngapain sih? Asik banget. ini Serius tuh, men, kamu serius? ih, aku besok ujian cerita, ujian Cerita apaan? mendongeng. Oh, mendongeng? Iya, jadi aku lagi apa? Pada suatu hari hiduplah. Ulang lagi, pada suatu hari. Pada Enggak, suatu hari. Pada hari itu. Wah, ini pada suatu hari Kak Fitrus. Aduh, kenapa susah sekali sih menghafal Ya Allah. cerita ini Kak Fitrus? Makanya jangan kebanyakan scroll TikTok. Ya terus gimana dong? Besok ini ujiannya Kak Fitrus. Kamu mau nggak belajar bagaimana cepat menyerap literasi? Salah satunya ya ini dari storytelling dan Iya, gimana dari caranya? bahan bacaan. Kak Fitrus nanti ada bintang tamu. Kak Fitrus ada teman? Iya, Iya, tuh boleh. sebelah kita. Iya. Boleh kenalan dulu. Iya, Ya. Atu. Ah, Oh bukan. kok masih ada begini udah atuk. Jadi beliau ini sering lebih akrab itu disapanya Om KW. Om KW. Cila. Kita kenalkan dulu sama Ya. sahabat Lila. Kalau Cila cari nih di medsos, beliau itu sudah menjadi pegiat literasi, tokoh, sastrawan, budayawan, penulis novel juga ya, Pak Om? Cerpen ya. Cerpen, oh ya cerpen. Kemudian Keren ini, yang pasti pas beliau tuh banget. dulu jurnalis senior. Iya, kita kasih Peraih tahu dulu. banyak Kita kasih penghargaan. dulu Lila Lovers di rumah. Banyak banget ya pokoknya. Iya. Tapi Iya. sebelum kita gali nih, gimana sih sebetulnya si berliterasi di Indonesia khususnya Sumatera Barat dan gimana supaya kita tuh lebih seneng belajar literasi? Kita sapa dulu ya teman-teman Lila Ya. Lover kita yang ada di rumah. Oh, Om Rian, Kak Fitrus yang mana ya kameranya? Oh oke itu. Baik. Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Bincang-bincang Lila. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bakal serap ilmu dari pakarnya langsung. Dan ini udah susah payah, udah kita schedulekan dari jauh-jauh hari. Beliau kemana-mana, Cila, 18 kabupaten kota, luar Kemana-mananya provinsi, ngapain, Kak Sumbar Riau, Fitrus? Jawa, lari Indonesia Raya, Masya Kak Fitrus Allah. kemana-mananya nih ngapain? Kemana-mana, Om Iya, KW. Om KW ya. Jalan-jalan. Iya. Om aslinya yang mana? Kenapa KW Om? Nah, nanti 1 jam menjelaskannya. Oke. Gak bisa kita persingkat gitu dalam durasi 30 detik Om. Kita kenalkan dulu sama Lila Lovers. Iya, Om nah siapa? ini dia bintang tamu kita luar biasa. Dan seharusnya mama-mama, adik-adik, Lila Lover di rumah bisa betul-betul fokus untuk mencermati episode ini. Karena ini akan sangat penting. Karena tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang tidak lahir dari buku dan berliterasi. Dari beliau nanti kita akan belajar. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ada Om Yusrizal KW. Tadi seperti Coach Fitrus bilang, Kak Fitrus bilang, beliau senior dalam bidang jurnalis, kemudian sudah melahirkan cerpen. Sekarang sibuk membina para guru, memotivasi guru-guru di Sumatera Barat untuk kembali mencintai literasi ya Om ya. Iya. Oke. Oke, kita dengar kedua. Kenapa? Tapi sebelum kita lanjut tuh, KW itu apa sih sebenarnya? KW itu ya nanti lah ya. Dia kalau dijelaskan jadi tidak Oh menarik. jadi tidak menarik. Biarkan mereka Ya. penasaran gitu ya. Om KW, kita melihat kemunduran Indonesia, Sumatera Barat terkait dalam berliterasi. Kalau Om lihat sebagai seorang praktisi langsung, tokoh yang juga sangat gencar membangun rumah-rumah literasi, dan itu kerjanya sosial ya Om. Ya, sosial. Sosial kan? Ya. Diawali dari mandiri ya. Ya. Sampai sekarang udah ada bantuan Om. Lebih banyak ya swadaya bareng teman-teman lah. Dan itu durasinya panjang untuk teman-teman yang ikut Ya, Om ya. ya, Durasi 6 panjang, ya, bulan. Nah, itu kalau dilihat Om, sudah melihat langsung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di Sumatera Barat. Kenapa sih? Apa penyebabnya Om? Padahal Sumatera Barat ini lahir dari tokoh-tokoh yang mencintai buku gitu loh. Ya sebenarnya kalau kita lihat masalah tingkat keliterasian masyarakat itu tidak hanya ada di Sumatera Barat ya barangkali, tapi di seluruh Indonesia. Tapi ketika itu ada di Sumatera Barat, dia menjadi ironis. Kenapa? Ironisnya karena di Sumatera Barat ini lahirnya para tokoh-tokoh yang dalam sejarah
pembangunan bangsa adalah tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang literat. Tokoh-tokoh yang literat itulah tokoh-tokoh yang berilmu pengetahuan, yang antara lain dikarenakan membaca dan juga dikarenakan menulis. Kalau kita mengenal Hamka, kita mengenal Hatta, kita mengenal Agus Salim, Rasuna Said, Tan Malaka, penuh dengan karya. Ya, literasi. semuanya punya buku dan punya karya, dan semuanya memiliki sejarah intelektual yang rekam jejaknya bisa kita nikmati hingga saat sekarang, ini. betul. Nah, sekarang jadi masalah itu adalah di era digital saat ini bahwa literasi, mereka tahu bahwa literasi itu penting, ya, tapi mereka tidak melakukannya karena mungkin ya seperti Gen Z atau Gen Alpha, wadah yang disediakan untuk mereka tidak ada. Dari keluarga, ya keluarga Indonesia itu kan rata-rata bukan keluarga gemar membaca. Di rumah keluarga orang Indonesia itu kan tidak kita temukan rak buku. Ya, jangankan di rumah warga atau kebanyakan orang Indonesia, di rumah para guru saja kita tidak temukan tidak banyak kita temukan rak-rak buku di rumah para guru. Seharusnya itu jadi wajib ya Om ya. Ya, nah ini adalah salah satu kendala. Kemudian mengunjungi perpustakaan dan membeli buku bukan menjadi bagian penting bagi masyarakat kita. Tidak menjadi lifestyle gitu ya. Nah, mestinya di sinilah peranan dunia pendidikan atau peran pemerintah, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana menjadikan gemar membaca atau membenahi perpustakaan sekolah sebagai ruang yang rekreatif. Ruang yang rekreatif itu maksudnya begini. Nyaman untuk dinikmati. Ya, nyaman gitu ya. untuk kunjungi, dan ketersediaan bukunya itu update. Bukan buku-buku paket, tapi buku bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan senapas dengan zamannya. Nah, sekarang kan kalau kita kunjung perpustakaan sekolah kan perpustakaannya tidak menarik. Betul. Nah, sementara kaku gitu ya. Ya, sementara anak-anak dalam kesehariannya mereka sudah memegang handphone. Mereka lebih menikmati konten-konten di TikTok, di Instagram dan YouTube segala macamnya. Dan ini mengurangi minat baca yang makin kesini ya makin sedikit gitu. Tapi katanya Om ini punya rumah cerita ya Om? Ya. Rumah cerita itu apa Om? Rumah cerita kita itu sebenarnya semacam sanggar menulis ya, rumah kreativitas untuk anak-anak belajar menulis yang disyaratkan mereka harus membaca buku. Nah, itu adalah pintu masuk untuk anak-anak menggemari bacaan. Kita kasih nama rumah cerita karena di rumah cerita itu bahwa setiap yang datang ke sana memiliki cerita. Kita ini adalah makhluk cerita, manusia yang bercerita. Makhluk sosial. Nah, artinya bahwa cerita-cerita yang akan kita hadirkan di masa depan itu adalah berkat pendidikan, berkat edukasi yang baik di hari ini. Jadi itu yang menurut saya saat ini perlu digerakkan secara bersama, bahwa literasi itu sebenarnya bukan sekadar membaca dan menulis saja. Tapi luas artinya. Literasi itu mestinya dipahami pada saat ini adalah sebuah upaya bagaimana menjadi manusia yang berilmu pengetahuan melalui bacaan, yaitu buku, melalui diskusi, melalui tontonan-tontonan yang selektif di YouTube, di Instagram, ya apa. Jadi apapun upaya yang kita lakukan, gerakan yang kita lakukan untuk menjadi literat. Literat itu adalah berilmu pengetahuan. Itu adalah gerakan literasi. Jadi menurut saya literasi itu adalah DNA pembangunan bangsa mestinya. Jadi dia pondasi. Jadi ibarat rumah, kalau pondasinya tidak kuat, maka rumah itu akan gampang hancur. Begitu juga sebuah bangsa, literasinya tidak kuat, dia akan hancur. Tapi pemahaman ini yang tidak menjadi perhatian khusus, ya mungkin kurang perhatian khusus dalam pemerintahan kita pada saat ini. Nah, contohnya ya, ini kan bagian dari pendidikan. Kenapa kita tidak menemukan program unggulan dari calon kepala daerah misalnya, membangun perpustakaan yang megah, yang menarik, ramah dan menarik ya. Kan berarti kalau gitu PR
terbesarnya siapa ini Om untuk kembali menghidupkan semangat literasi, apalagi challenge-nya kita jadi ada pembanding karena adik-adik ini, anak-anak kita jadi punya hal-hal yang bisa dipilih. Tentu kalau secara manusiawi mereka akan memilih sesuatu yang menarik, sementara literasi ini sesuatu yang berat gitu kan Om. Nah ini PR siapa, terus dengan kehadiran medsos gimana kita menstimulus ketertarikan? Ya kalau ditanya ini PR siapa, tanggung jawab siapa, ya kalau ditanya orang kebanyakan ya tanggung jawab pemerintah ya. Tapi kalau kita tanya ke pemerintah perlu jawab dia sudah melakukan katanya. Nah, sebenarnya kesadaran ini ya bagi saya mungkin ya pemerintah bersama dengan kita atau terutama sekolah ya memiliki konsep pemahaman yang benar visi tentang yang sama, literasi, persepsi yang sama gitu. Jadi kalau dalam dunia literasi itu 6 literasi dasar saja yang dipahami oleh para guru dalam setiap mengawali pelajaran di sekolah, mungkin menjelaskan 1 literasi dasar saja, itu sudah sangat membantu bagaimana pemaknakan literasi itu menjadi lebih baik. Jadi 6 literasi dasar itu pertama adalah literasi baca tulis, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi numerasi, dan literasi budaya dan kewargaan. Nah, 6 literasi dasar ini saja dipahami dan dimaknai dengan baik oleh guru sebagai pengetahuan yang menggerakkan pikiran dan hatinya, itu akan melahirkan generasi-generasi yang kritis. Pada literasi baca tulis itu kan filosofinya bagaimana anak kita mendapatkan pengetahuan dari membaca dan menulis. Ya. Jadi yang paling penting di literasi baca tulis itu adalah membacanya. Kemudian menulis. Menulis itu adalah memetik dari apa yang kamu baca. Yang dipahami. Jadi itulah pengetahuan. Nah, kemudian kalau literasi digital, bagaimana anak-anak dan kita semua bisa memahami kepemilikan kita terhadap handphone, fungsi handphone, kemudian fungsi internet, itu adalah untuk menjadikan kita berilmu pengetahuan. Artinya maka yang kita cari itu adalah upaya-upaya melalui handphone ini yang mendapatkan kita informasi baru, membagikan informasi, menghindarkan hoax, dan berupaya membuat konten-konten yang bermutu dan bermanfaat. Nah, ini kalau kita memahami pada literasi digital. Kemudian ada lagi namanya literasi finansial. Nah, bagaimana belajar mengelola keuangan, memahami pentingnya menabung, ya. Kemudian kalau kita kalau kita mengkalkulasikan keuangan, ruginya pakai pinjol, tidak pinjol, segala macam, itu literasi finansial. Iya, itu edukasi juga. Ya. Kalau kamu punya uang 100.000, kamu mestinya menabungkannya berapa? 20.000. Nah, 20.000 sebulan, kamu tabung 80.000, kamu harus hidup dengan 80.000 sebulan. Itu kan kalkulasi kan itu ada pada literasi finansial. Kemudian literasi numerasi. Bagaimana pentingnya logika, yang tidak semua matematik, ya, tapi bagaimana mereka bisa memahami, ya, membaca infografis, membaca data, membagi kalkulasi waktu, hari, kegiatan. Itu kan kecerdasan yang sangat luar biasa. Kemudian ada lagi literasi sains, ya. Bagaimana pengetahuan sains itu harus dipahami sebagai kemaslahatan yang menyelamatkan. Misalnya contohnya ketika kita COVID, orang disuruh pakai masker nggak mau, disuruh cuci tangan nggak mau, kan mereka tidak paham bahwa virus itu disebarkan melalui apa gitu. Nah, kalau mereka memahami pengetahuan untuk melihat kenapa ini harus dilakukan, kenapa kita harus pakai masker, kenapa kita harus cuci tangan, itu kan literasi sains gitu. Kemudian ada lagi literasi
kewargaan, ya, literasi budaya, bagaimana mereka memahami budaya mereka, bagaimana mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, itu diajarkan di semua 6 literasi dasar itu. Nah, kalau guru memahami 6 literasi dasar ini dan bisa mengembangkannya dalam berbagai kegiatan di sekolah, saya pikir anak-anak akan terbantu dan guru juga akan terbantu. Jadi gitu. Iya, oke. Kalau begitu, kalau di zamannya saya dan juga Om KW nih, kita punya program waktu zaman sekolah, guru-guru mengajarkan kita sistem mencongak, kemudian apa lagi, mendikte gitu ya. Dan apakah dan sekarang sepertinya itu sudah tidak ada lagi. Apakah ini ada relevansi terhadap ketertarikan adik-adik kita Gen Z, Gen Alpha ini sehingga mereka jadi minim berliterasi? Kira-kira ada relevansi atau apakah yang perlu dilakukan atau di dalam sistem pendidikan kurikulum yang bisa ditambahkan atau yang dikeluarkan oleh kementerian supaya ini bisa membantu? Ya, sebenarnya soal kurikulum sebenarnya mungkin saya tidak terlalu bisa membahas lebih panjang, tapi kalau mencongak itu ya. Itu kan karena menurut saya itu efek dari sesuatu yang tanpa disadari anak-anak diajarkan menghafal. Jadi ketika dia menjawab pertanyaan soal dari ujian mereka berpikir apa yang harus dilihatnya sesuai tertera dan tertulis. Nah, mestinya kan anak-anak diajarkan memahami. Dia di kelas itu mendengar untuk memahami gitu. Tidak hanya menghafal. Tidak menghafal. Jadi ketika ada pertanyaan, dia akan mengisi jawaban sesuai pengetahuan dia, sesuai dengan bahasa dia. Dan guru mestinya menilai bahwa secara esensi jawabannya itu benar. Tapi kalau jawabannya yang dia terima selama ini, kalau jawabannya sama dengan teman-temannya, kalimatnya sama, jawabannya sama, maka dia akan mencontek gitu. Nah, membangun kesadaran ini menurut saya yang penting diajarkan kepada anak bahwa ketika dia membaca, dia bukan disuruh untuk menghafal bacaannya, tapi dia disuruh untuk memahami apa yang dia baca dan apa yang akan bisa dia ceritakan sebagai pengetahuan baru. Oke. Berarti kalau gitu harus ada stimulus. Kalau dilihat dari kurikulum sekarang, sepertinya ini minim ya, yang untuk mengarahkan adik-adik kita terbiasa untuk bisa menceritakan kembali atau membuat sebuah rangkuman gitu ya. Ini gimana Om? Sekarang kita kan nggak tahu. Kalau saya dulu ada pelajaran namanya mengarang. Nah, pelajaran mengarang itu sebenarnya kan membangun imajinasi. Nah, sebenarnya imajinasi itulah yang antara lain wadahnya harus disediakan oleh sekolah, oleh ruang-ruang pendidikan yang ada di negara kita. Nah, kalau sekarang di era digital mungkin anak-anak tidak lagi bisa dipaksa untuk mengarang cerita. Tetapi ketika dia diminta membuat sebuah konten video pendek 1 menit 2 menit, dia kan harus bikin skrip. Nah, itulah salah satu pintu masuk membuat dia bisa memanfaatkan pengetahuannya, imajinasinya menjadi sebuah konten yang menarik yang diawali dari tulisan kemudian menjadi video. Atau istilahnya adalah alih wahana, ya dari tulisan ke video. Nah ini menurut saya sangat penting ya, memberi ruang, membawa wadah, mengajak anak-anak gitu SD ya, atau memaksa menulis. Menulis. Anak-anak kalau disuruh menulis, mereka akan nulis. Coba bayangkan kalau sekarang mereka melihat handphone mereka, melihat Instagram, melihat TikTok, apa yang mereka inginkan keluar, itu sudah nggak ada lagi perjuangannya. Tidak ada lagi imajinasinya. Rasa ingin tahu nggak ada. Dia udah tersedia semuanya. Tidak ada usaha gitu ya. Tidak ada apa lagi. Tetapi ternyata dalam kenyataannya, jangankan mereka untuk berliterasi melewat konten, artinya alih wahana yang menurut Om tadi, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha tuh justru feed media sosialnya tuh kosong Om.
Iya, ini dan ini kan miris berarti. Padahal mereka punya punya media yang harusnya mereka maksimalkan untuk personal branding, ya kan? Karena medsos itu kan jatuhnya sebagai etalase dan CV seseorang. Nah, barangkali sepertinya sekolah harus menjadi motivator atau memaksa adik-adik ini untuk memaksimalkan medsos. Lewat apa kira-kira seperti itu? Sebenarnya tidak fair juga kalau ke sekolah ya. Dari rumah dulu ya, dari orang tuanya dulu. Membiasakan Nah, ilmunya. menurut saya bahwa sebenarnya ancaman yang berbahaya sekarang ini pada anak Gen Z, Gen Alpha itu kan brain rot. Terjadi pembusukan otak, lemahnya energi intelektual mereka. Mereka tidak lagi mereka tidak kuat untuk diajak berdiskusi lebih berat, diberi bacaan yang lebih berpikir, dan mereka tidak mau menggunakan otaknya menganalisa, menalar segala sesuatu yang terjadi. Itu kan kalau brain rot itu kalau kita baca dari para ahli itu adalah anak-anak sekarang yang scroll media sosialnya, Instagramnya itu lebih 1 jam 2 jam sehari. Jadi mereka melihat konten yang tidak bermutu, yang receh, sehingga otak mereka itu terbiasa menikmati hal-hal yang remeh-temeh, yang receh, yang tidak perlu berpikir. Nah, ketika mereka diberikan satu persoalan, masalah, konflik kecil, mereka gampang frustasi. Kemudian mereka tidak bisa diajak berdiskusi. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita mengalami keruntuhan generasi yang tidak intelek gitu. Itu akibatnya dari brain rot. Nah, salah satu yang mengantisipasi brain rot ini adalah tugas orang tua dan guru sebenarnya, bahwa pentingnya membaca buku. Dan syukur-syukur bisa menulis gitu. Membaca buku dengan membaca e-book, apakah itu punya perbedaan atau dampaknya, hasilnya juga mempunyai perbedaan atau kalau samaan? membaca e-book itu kan dari handphonenya. Dia membaca e-booknya 1 menit, dia main-main refreshingnya ke IG nyanyi 2 menit jadi 1 jam. Ke distraksi berarti ya, Om? Ya, distraksi. Jadi Selingannya lebih banyak. selingannya lebih banyak. Jadi kemudian e-book itu tetap tidak nyaman terbaca. Ya, radiasi handphone itu tidak macam. Jadi sekarang kan banyak orang kembali kepada buku. Betul. Jadi menurut saya langkah bijak sebenarnya kalau keluarga Indonesia itu memiliki kesadaran dari sekarang, memiliki perpustakaan kecil di rumahnya. Kami sudah mulai, Om. Alhamdulillah. Walaupun Kemudian hanya novel-novel sekolah awalnya. TK, SD, SMP itu ada ruang baca bersama. Ada kebahagiaan dari seorang anak ketika ditanya sama gurunya, kamu udah baca buku apa? Iya, gitu. harusnya ada stimulus. Kamu cerita dong bacaan bukunya. Kamu baca buku apa? Nah, itu kan tidak ada. Kenapa? Karena gurunya juga nggak baca gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal motivasi, kalau Fitros nih di rumah udah mulai memotivasi anak yang udah mulai remaja nih, Om. Kecuali novel-novel yang dia senang baru dia baca. Tapi kalau misalnya buku agak berat, agak susah kita membuat mereka mau membaca. Nah, ini kayaknya perlu ada sinergi gitu ya. Tapi inilah yang kita belum dapatkan dari pihak sekolah, yang dimana anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak gitu. Sebenarnya kalau kita mulai dari rumah, ada nggak kita menganggarkan beli buku dalam sebulan gitu? Mestikannya salah satu anggaran keluarga itu buku. 1 judul buku dalam sebulan misalnya. Ibu dapat duit atau bapak dapat duit gajian itu jajannya buku dulu. 5% dari gajinya beli buku. Kemudian beli rak buku. Sementara kita bisa loh beli pulsa, kopi, paket jajan kopi tiap hari kopi gitu ya. bisa ya nilai buku. Nah, Bapak itu tersindir. ya bapak itu bacanya. Untungnya dia baca ya beliau ya. Jadi itu sebenarnya masalahnya. Itu saya katakan dari awal tadi bahwa keluarga Indonesia itu adalah bukan keluarga yang lahir dari keluarga gemar membaca. Nah, ada segelintir keluarga yang memiliki kegemaran membaca, itu adalah
semacam satu keajaiban atau keberkahan ya. Dia dikasih Tuhan menjadi sedikit berbeda dengan keluarga-keluarga lain gitu. Sehingga senang Nah, membaca. kemudian seorang bisa membaca karena tidak sengaja dapat buku yang menarik. Nah, kemudian oke lah kalau ayah dan ibu, guru-guru tidak suka membaca, tapi bagaimana kita semua yang tidak suka membaca itu melahirkan generasi yang suka membaca. Misalnya memotivasinya, menyediakan bukunya gitu kan. Itu kan juga salah satu solusi. Tapi kalau zaman sekarang kalau kita bicara tentang baca buku, baca apa, bagi sebagian orang terasa aneh gitu. Iya betul. Karena kita melawan arus ya. Ya, Karena tidak terasa dibiasakan. aneh. Ya. Jadi memang tantangannya itu. Kalau saya katakan bahwa saya suka menyebutnya bahwa mestinya salah satu program kesejahteraan pemerintah itu adalah membangun keluarga Indonesia yang literat. Jadi keluarga Indonesia yang literat itu adalah keluarga Indonesia yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tapi dia berpengetahuan. Karena dia berpengetahuan itulah dia bisa mengatasi kesulitan ekonominya, kesulitan pendidikannya. Nah, ya mungkin kita juga berpikir, saya tidak menemukan anggaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, SDM-nya juga tidak nampak bahwa kita tidak tahu ya kebijakan politik segala macamnya. Tapi saya lebih berpikir bagaimana membangun keluarga Indonesia yang sejahtera dan literat. Nah, contoh konkret beliau seseorang yang sangat literat meminta waktu untuk hadir di sini saja sudah sangat sulit. 18 kabupaten kota, belum lagi nanti balai bahasa dan kemudian itu kan berbagi pengalaman. Tapi Om, jadi berarti Sanggar menulis Sanggar Pelangi ini apakah lahir dari kegelisahan ini? Oh, Sanggar Pelangi. Siapa yang mendanai Om? Itu kan nggak main-main loh, lumayan kan? Sanggar Pelangi itu udah masuk usia 25 tahun. Luar biasa. Ya. Berarti semenjak Om masih aktif ya? Ya, sampai sekarang. Itu programnya apa saja di dalam itu? Programnya menulis. Itu yang biaya saya pribadi, tidak ada sponsor. Itu yang datang ke sana Luar itu anak-anak biasa. sekolah atau usia berapa sih Om? Anak kalau ada yang usia Kalau ibu-ibu boleh Om? 14, 18. Anak-anak usia berapa Om? Yang 14 sampai 18. Belum masuk kamu baru berapa? Nah, jadi kalau usia-usia SD itu gimana Om? nah, SD baru buka usia Kalau SD. lansia Om? Iya. Kalau SD itu apa Om namanya? Kenapa tidak terbuka untuk semua usia Om? Kalau sulit. saya lebih baik mengasah yang masih SD atau SMP dan Yang SMA. otaknya masih bisa Ya. dibentuk. Nah, kalau ya. mahasiswa dia udah banyak, Banyak kegiatannya, sumber, udah banyak alasannya tidak datang, udah banyak. Kalau yang sekolah masih bisa didoktrin sama ibunya ya. Kalau gitu ya. khusus yang di Kota Padang nih Om, nih mana tahu Lila Lovers yang ada di Kota Padang ini, kalau pengen masuk untuk kayak kegiatan literasi ini, sudah ada wadahnya, sudah ada tempatnya Om? Kalau sudah. literasi saya ada di Buki AC. Buki AC. Itu 90 anak semuanya. Itu nama-nama ini Om, yang rumah cerita ini ya Om? Nggak, Bukan. berbeda. Jadi bedanya Buki AC sama Sanggar Pelangi ini apa Om? Iya. Buki AC itu adalah gerakan literasi untuk masyarakat di Kampung Lolo, Gunung Sari, Kuranji. Sekampung kita lihat. Jadi Hanya boleh di silakan. kawasan itu. Kenapa kita nggak tahu Cila? Om yang Lihat. boleh datang ke sana hanya warga di sana kah atau Nggak boleh siapa. Nah, di situ tuh ada 90 anak. Dia di jam 8 sampai jam 10 tahfiz. Everyday. Oh, tahfiz Ya, sama 10 jam tahfiz. 10 sampai jam 12 keliterasian. Dia belajar tentang sains, dia belajar tentang budaya, dia belajar tentang sumbang dua baleh. Dan itu nggak bayar. Wah, itu waktu kedatangannya kapan? Al-Quran dikasih gratis, baju juga gratis. Itu Om juga sendiri? snacknya. Nah, itu ada kita kerjasama Donatur? dengan beberapa donatur, juga ada mitra umat Madani. Masya Allah, ternyata Ya. banyak yang Ya. tertarik untuk Nah, itu menginvestasikan. bisa dicek di IG-nya. Nah, itu juga ada tahsin namanya untuk ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ada di situ. Ada. Buki Dia belajar. Wah ini Nah, kayaknya banyak nih, besar Banyak. lokasinya. Pergilah di sana daripada Itu suatu menyesal kawasan, tidak melihat Om. tempat yang lebih bagus. Suatu kawasan ya Om yang. Kawasan. Kawasan itu tanahnya punya warga setempat. Saya yang membangunkan melalui donasi
berbagai pihak. Masya Allah. Jadi, nah, luar biasa Om Iya. KW ini ya, mau mendedikasikan waktunya. Pantas awet Iya. muda ya kan. ya, Om, untuk bergabung ke sana itu bagaimana persyaratannya Om? syaratnya mau gitu. Oh, Mau syaratnya mau aja. aja gitu. Kalau maunya dikit boleh Om. Boleh. Yang penting mau dulu kan Mau Om. dulu ya. Kalau ya sana kan? mau ya ke AC, tapi kalau Dan nggak di apa-apa Sanggar kalau Pelangi misalnya beda. masih nol. Jadi juga. banyak nih Om. Jadi ada bukan hanya rumah cerita tapi buki Ya. AC tadi. Jadi rumah cerita itu Heeh. itu berada di Lapai Gunung Pengilun. Nah, itu seperti apa bentuknya Om? Itu adalah semacam kegiatannya. ruang kreativitas bagi anak-anak yang secara khusus ditempa untuk menjadi penulis. Oh, memang Kamu yang khusus cita-cita mau untuk jadi pengen jadi novelis. penulis. Ya. Memang ditempa dia untuk bisa menulis gitu. Sudah ada Maka itu satu kelasnya 12 orang cuma. 12 orang. Nggak boleh nambah gitu. Oh, khusus. Jadi itu usia berapa Om yang di sana itu? Ya 14 sampai 18. Yang baru dibuka itu kemarin kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Oh itu baru bisa Itu yang kali baru ya. untuk kelas Gila. anak-anaknya. Oh, berarti anak-anak yang 12 tadi itu yang memang udah dikhususkan untuk sebagai penulis memang udah merasa udah ada hasil-hasil ini karya Dia terlihat mereka progresnya gitu. gitu. Dia kan 6 bulan itu. Pertemuannya setiap hari Minggu. Nanti pertemuan terakhir mereka akan Jam berapa punya sih, Om? karya. Jam 2. Oh siap. Jadi goalnya siap. apa Om? Goalnya mereka bisa menulis dan melahirkan buku. Iya, iya. Apakah sudah ada hasil karya mereka Om yang sudah Ya kalau sekarang kan Senior- masih proses. senior- masih seniornya ini masih udah. baru berarti ya? Nah, Tapi yang hasil bentukan dari rumah cerita siapa-siapa aja Om? kalau rumah cerita itu kan Sanggar Pelangi gitu namanya. Nah, rumah cerita itu adalah banyak. Saya tidak mau nyebut nama-nama yang terkenal saat ini. Saya nanti Inisial aja, Om. dia kadang merasa Pakai nama pena. Misalnya inisialnya Ani gitu Om. Ya, jadi ada diantaranya yang karyanya sudah nasional, bestseller segala macamnya. Dan saya termasuk orang yang nggak mau bahwa dia tuh dari Sanggar Pelangi, dari rumah cerita nggak mau. Kenapa gitu Om? Ya nanti dia merasa kadang ada juga kan nggak enak disebutin ya dia gitu. ya rasanya nggak perlu juga gitu. Sangat low profile begitu ya. Luar biasa. Tapi kalau nanti kita ceritakan ya. Off the record aja ya Om. Tapi rata-rata mereka menjadi penulis penting di Indonesia. Masya Masya Allah, keren luar Luar biasa. biasa. Mau nggak kamu Mau. berubah lagi cita-cita? Mau jadi novelis? Iya. Nah nanti ke depan nih Om, apa sih yang sudah dipersiapkan oleh seorang Om Yusrizal KW? Barangkali ada agenda-agenda yang sudah menunggu terkait bagaimana memotivasi masyarakat Sumatera Barat supaya lebih melek berliterasi. Kalau saya sederhana aja, saya melakukan langkah kecil dengan maksimal saja gitu. Tidak kalau dulu mungkin saya pernah berpikir bagaimana orang akan terlibat, semua orang akan terlibat, enggak. Sekarang ya seperti rumah cerita itu kan cuma 12 sampai 10 orang ada yang ngelola itu. Sekarang adalah angkatan ketiga Sanggar Pelangi yang dia mereka udah dokter sekarang. Jadi Ria sama Kak Ria si itu. Mariza yang psikolog, kemudian Lastri yang dosen. Itu Ria itu angkatan 2005. Kemudian Lopi angkatan 2007. 20 tahun ya Ya, jadi sekarang mereka yang mengelola. Nah, saya yang Om ngajar. jadi oke. Nah. Luar biasa. Oh berarti Om tetap terlibat dalam. Terlibat ngajar, Oh ya, ngajar. mantap. Ayo nanti aku antar kamu ke situ ya. Ya. Iya, penasaran. Tapi Oh, sebentar dulu. Iya. Om Yusrizal KW ini bisa sampai segini. Dulu gimana sih Om sampai bisa mencintai, Iya, membaca, apa motivasinya, Om? menulis, literasi? Kan gak gampang dan sesuatu yang tidak menyenangkan sebetulnya kan? Oh, jadi sebenarnya kan saya ingin ingatkan pengalaman masa kecil itu penting gitu. Oke. Jadi memberi saya itu dulu waktu kecil saya sering diberikan majalah Bobo sama bapak saya. Oke. Jadi Sama kita saya- Om. Ya, kemudian saya baca itu dan Ada yang saya tertawa juga. dia juga Kayaknya bacanya sama kecil. penggemar Bobo Ya. kita ya. Perhatikanlah orang-orang dulu tuh yang nah kemudian kita suka baca dan kita ingin membuat apa yang pernah kita baca itu menulis gitu. Nah saya mencobanya menulis gitu. Jadi berarti kalau kita ingin menstimulus generasi muda, mulai dari buku yang dia suka dulu gitu ya. Ya maka tuh nggak masalah kalau anak-anak bukan nggak masalah mestinya ya sejak dini kita kasih anak-anak
buku-buku yang bagus. Sekarang masih ada nggak sih buku bobonya, majalah bobonya? Ada di Loak. Masih ya. Ada Bobo. Tapi terakhir ada kok terbitan baru ya. Cuman nggak Bobo itu continue. terbitan apa? Edisi khusus. Edisi khusus. Itu kenangan orang-orang seperti saya ini. Memang iya. Berarti Om Li ya. Iya. Dia kan memang diterbitkan Iya, khusus itu. betul. Kisah Bobo tahun sekian diterbitkan lagi. Saya beli. Tetapi kan kalau kita lihat Bobo sebetulnya banyak menyisipkan tulisan-tulisan yang penuh makna, tapi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, gitu ya Om. Jadi itu saja kita bangunlah pustaka keluarga. Jangan ngomong ke orang pegang HP. Kok pengetahuannya sedalam koma kan? Tapi nggak pas dibuka kan dia ngeliat TikTok, ngeliat ibu-ibu dan setelan joget. Random. Tapi kalau menurut pengalaman Fitros nih Om, kita membaca, kita paham nih yang dari handphone, tetapi ketika kita membaca buku, lengketnya justru lebih yang di buku daripada apakah ini berlaku secara universal atau sudut pandang sendiri? Kalau saya pribadi membaca buku itu tak tergantikan ya. Jadi bunyi kertas itu membuat gairah membaca kita tuh muncul gitu. Dan kalau misalnya kita baca cerita, mencoret gitu, melipat gitu kan. Setiap orang memiliki perilaku dalam membaca. Kalau saya membaca misalnya ya ini ada menarik, saya tulisannya, coret-coret aja gitu. ada catatan-catatan kecil gitu ya. Dan barangkali stimulus lebih banyak indera, jadi membuat kita lebih banyak teredukasi dengan gitu. Setiap kita kan memiliki kebiasaan yang berbeda dalam membaca gitu. Tapi membaca buku itu tetap lebih asik. Nah, mengunjungi toko buku tetap lebih asik. Jadi dulu di Sanggar Pelangi Rumah Cerita itu dulu ya, ini kan baru hidup lagi setelah vakum 5-7 tahun. Ya. Itu kenapa? Tidak ada yang ngurus, saya kegiatannya banyak. Sibuk luar biasa. Jadi berbahagialah Anda. Jadi anak-anaknya Om nggak bisa ada yang ngurusin. Anak-anak Om bisa ngurusin. Ya nggak ada yang ngurus Sanggar itu. Ya kan dia harus menerima anak, menyiapkan kelasnya. Dia gratis semuanya kan? Iya. Yang Sanggar Pelangi itu juga gratis. Jadi tidak berbayar Om. Nggak berbayar. Sepertinya rata-rata nanti program saya nggak ada yang bayar kok. Luar biasa. Kemana mau dicari Rizal KW 1, 2, 3, 4, 5 ya Bang Tom ya. Luar biasa. Aku penasaran, Om tertarik mulai kayaknya membaca. nanti kita bikin syuting ke situ boleh? Ya. Nanti kita ajari Cila belajar membuat sebuah resume dari sebuah buku Boleh. gitu ya Om ya. Om, ada nggak? Boleh Om kita bikin ya Om? Ya. Asik. Ada nggak suatu tempat rumah baca yang bisa dikunjungi oleh teman-teman aku Cila di sekolah nih, outing gitu ke sana? Bukit AC itu. Bukit Boleh. Bukit AC itu nanti silakan lihat Instagramnya kegiatannya. Iya. Nah, jadi ke sana bisa, di rumah cerita kita juga bisa. Oke, tapi kalau rumah cerita dia lebih limited ya Om untuk diarahkan menjadi Tapi boleh penulis. diikuti. Tapi boleh. Boleh. Oh, boleh kita ini Boleh. ya, boleh kita expose ya. Boleh. Tapi kalau yang untuk mulai membaca sebaiknya ke Buki AC. Ya. Oh, baiklah. Buki AC itu ada programnya membaca ya. Membaca besok ini dia disuruh membaca, kemudian disuruhkan menceritakan apa yang dia baca. Ntar dikasih di 5.000. Wah, Cila mau lagi yang itu. ngeluarin uangnya. Ya, 2.000, Luar biasa. 5.000, Motivasi ya, Om? Cila mau yang itu aja deh. Yang mana Buki AC? Kayaknya bisa hafal cepet deh kalau Biar itu. dapat dikasih 2.000, 5.000. Ya, anak-anak Iya. itu kan anak-anak tuh bukan uangnya yang Ya, penting itu. Apresiasi. Persetujuannya, gitu. Ya, berebut gitu itu ya. kan memang anak-anak di kampung gitu, rata-rata di keluarga tidak mampu gitu. Nah, jadi itu mereka dalam setiap tahun itu mereka dapat THR beli baju Lebaran. Itu dari mana dananya Om, kan serba Nah, kita gratis. kerjasama dengan Mitra Umat Madani. Itu nilainya 400 ribu. Jadi dari jam 7 pagi, pukul 7 pagi sampai 10 itu Plaza Andalas itu ditutup hanya anak-anak. Mereka semua ada 500 anak dalam jaringan kita ya. Masya Allah. Itu di Bukit AC semua itu? Bukan Bukit AC ya. Bukit AC. Ada yang dari Madani itu. Ya, Mitra Umat tuh. Nah, di Bukit AC itu ada 90 anak gitu. Nah, mereka milih baju sendiri. Wah, Itu bagian program kita juga. Om, berarti itu ada donatur-donatur juga ya? Ada donaturnya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di UKS itu ada juga program tausiah petang Jumat. Sekali Jam berapa Om? Sore, itu Jumat sore, namanya petang Jumat kan. Sekali Untuk 15 perempuan hari. laki-laki atau semua? Semua. Oh, semua. Jadi setiap Itu live. 15
hari. Sekali 15 hari mereka saya datangkan ustadz untuk beri tausiah pada ibu-ibu itu. Ya Allah. Ih, Luar keren biasa sekali nih, perlu kita rumahnya. sosialisasikan. Semoga informasi yang kita sajikan hari ini betul-betul bisa dimaksimalkan oleh ibu-ibu, mama-mama, Lila Lover di rumah, supaya cukup kita aja yang udah mulai nggak seneng baca, tapi dengan adanya wadah, apalagi ini gratis kan, bukunya boleh dibawa pulang Om? Boleh, bisa pinjam bawa pulang atau cukup baca di tempat? Boleh, kalau di Buki AC? Di Sanggar Cerita boleh. Oh, di Sanggar Cerita boleh. Oke. Nah, udah bisa kan bawa anak-anak, nggak harus ke mall hari Minggu. Bawa ke pustaka, emaknya bapaknya baca, anaknya baca. Oh, Kayaknya kita bisa nih minta pesannya Om untuk Lilah Lovers di rumah, khususnya anak-anak sekolah, bagaimana mereka supaya meningkatkan motivasi mereka untuk literasi. kenapa mereka harus literasi gitu, Iya. Om? Ya, Kalau nggak literasi nanti mereka tuh gimana gitu, Iya. Om? ya untuk Lila Lovers. Pertama, sebenarnya ini adalah ajakannya sangat sederhana, tapi untuk mewujudkannya tidak sesederhana itu. Waduh. Bagaimana bagi keluarga kita menyediakan semacam budget, memprogram minimal membeli 1 judul buku per bulan. Itu minimal, bisa 5, 10 itu lebih baik. Iya. Kemudian jadikanlah salah satu kegiatan atau rekreasi jalan bersama anak ke toko buku atau ke perpustakaan. Yang ketiga, pesankan kepada anak kalau kamu di sekolah minimal 2 kali dalam seminggu kunjungilah perpustakaan sekolahmu dan bacalah buku di pustakamu dan ajak teman-temanmu. Nah, itu penting kalau kita berpikir untuk membangun keluarga sejahtera yang literat, yaitu keluarga yang berilmu pengetahuan, yang setiap anggota keluarga adalah solusi karena mereka berilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan inilah yang akan membangun kekuatan-kekuatan apa yang dicita-citakan oleh anak kita. Iya, keren banget ya. Wah, luar biasa. Semoga bisa diterapkan ya. Amin. Iya. Dia mulai garuk-garuk kepala. Gerakan satu buku satu sebulan boleh gitu. itu. Jadi kalau misalnya jajan kopi seminggu itu 3 kali, ya kan, kurangi jadi 2 kali, ya kan, 25.000 kali 4, 100.000 udah dapat 1 buku ya Om. Iya. 1 buku bagus itu 100.000 lumayan gitu. Nah, karena Lila Lover semua, begitu seseorang anak Adam meninggal, hanya satu yang tidak akan pernah hilang dari sosoknya, yaitu tulisannya ya Om ya. Nah, maka dengan kita banyak membaca, kita akan bisa membangun atau setidaknya merubah pandangan dan sudut pandang orang lain dengan tulisan-tulisan kita yang bisa menggerakkan umat ya Om. Baik, terima kasih. Semoga kita semua bisa belajar banyak. Silakan nanti diintip-intip Instagramnya Buki AC, Om Yusrizal KW. Ada juga nanti tips-tips bagaimana untuk bisa kembali kita menjadi insan yang lebih teredukasi dengan banyak-banyak membiasakan berliterasi. Keirian bareng Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Oke. Saya Fitros Cila dan Om Yusrizal KW pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.